Leres. Oleh karena itu saya sampaikan kepada khalayak ramai pegiat wisata dimanapun berada di Sentul dan seluruh Indonesia, saya pikir bahwa hidup kita ini di corona ini itu ada 3 hal Pak yang untuk bertahan. Pertama Itu kan adalah inovasi. itu yang sudah berjalan. Iya. Nah, ini saya mau kembali lagi untuk pengawalan. Iya. Bagaimana ini? Harus mulai dari mana membangun desa wisata? Sentul. Nah, ini kan Apa ada potensi aset wisata atau daya tarik wisata sekelas Makam Bung Karno itu yang ada 2-nya? nggih, leres. Kan tidak ada. Betul. Makam Bung Karno itu just only one. Nggih. Ya, hari ini bersama salah satu warga saya, warga Kelurahan Sentul yang sangat berpotensi, Pak Eko Wihadi, salah satu pegiat wisata dengan wisata yang terkenal Puspa Jagat ya Pak Eko? Iya, terus besar. Oke. Alhamdulillah, sehat Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Pandemi ini harus sehat, harus bugar, fisik harus tetap terjaga ya Pak Eko? Dan harus survive. Oke, harus survive. Nah, ngomong-ngomong masalah survive. Iya. Pandemi ini kan yang dipukul pasti sektor wisata. Sektor wisata, transportasi pasti kepukul. Iya. Bagaimana Pak Eko ini sebagai pegiat wisata ini bisa bertahan dengan wisatanya di era pandemi? Pripun, Pak Eko? Baik Pak Lurah dan pemirsa semuanya yang saya banggakan, memang era corona ini, pandemi ini, itu satu-satunya tantangan yang membuat kami trouble. Satu-satunya Pak, karena kami sudah berjalan 15 tahun, ya, jadi panjang kali lebar kali tinggi sudah, tapi corona ini membuat kami terpuruk. Gitu. Ya. Nah, kita bangkit itu per 1 Oktober kemarin sehingga kita bisa menerima tamu, rombongan. Kemudian Makam Bung Karno juga demikian, sehingga potensi-potensi wisata mulai berkembang kembali begitu. Nah, cara kami untuk menghadapi era corona ini adalah kita memang pertama harus mengikuti aturan panduan dari pemerintah. Baik PPKM level 1, level 2, level 3 ataupun kemarin sempat di pertengahan 2021 di Juni itu ada PPKM mikro. Jadi tingkat RT, tingkat kelompok, tingkat dusun, tingkat kampung. Nah, itu yang pertama kita ikuti dulu. Kemudian ketika aturan ini sudah ada, kita ikuti, kita bisa mensiasati. Mensiasati pertama adalah kemarin kita sempat pada new normal kita 3M, kita mencuci tangan dan sebagainya itu. Kemudian di akhir ini 2021 kita 5M. Itu harus terpenuhi. Ya. Kemudian di masa-masa pertengahan 2021 tahun kemarin, yang barusan itu Pak Lurah, kita harus punya peduli lindungi itu. Peduli lindungi. Ya, jadi harus ada vaksinasi dan sebagainya. Ini secara flat, ini secara normatif. Iya, normatif. Aturannya seperti itu diikuti. Nah, secara manajemen kami juga mulai tahun 2019 itu, karena 3 Maret kita sudah pandemi Pak. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia dalam keadaan pandemi. Itu 2019 pertengahan Juli kita sudah membuat formula bahwa paket-paket wisata kami itu sudah out of date. Ya. Jadi kami dulu itu asumsinya begini Pak Lurah, bahwa semakin banyak orang ngumpul, semakin banyak orang datang ke kami, itu semakin asik. Jadi kita terjebak pada mass tourism di pariwisata mass tourism. Nah, ketika pandemi ini kita harus 180 derajat balik kanan, karena ini nggak boleh pandemi. Ya. Kalau mas pandemi di kami, contohnya kami ini selalu membuat gathering. Jadi gathering mobil, gathering sepeda motor, klub-klub itu, komunitas itu. Dan itu lebih dari 100, 200, 300 sampai 600 orang. Kemudian paket wisata perkemahan kami juga habis. Karena satu sekolahan 300 sampai 600 orang begitu ngumpul dari di satu tempat. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah,
Ya, jadi ini paket wisata kita reduce kembali. Kita muter otak Pak, memang sekali lagi kita harus secerdas-cerdasnya, Kreatif ya. harus sekreatif-kreatifnya, Inovasi ya. sehingga kalau kita bilang kita punya ilmu yang terbatas ini harus mampu survive, itulah inovasi. Laras. Oleh karena itu saya sampaikan kepada khalayak ramai pegiat wisata dimanapun berada di Sentul dan seluruh Indonesia, saya pikir bahwa hidup kita ini di corona ini itu ada 3 hal Pak yang untuk bertahan. Pertama adalah inovasi, nomor 2 inovasi, nomor 3 inovasi. Inovasi semua. Ya, jadi artinya untuk tidak makan harus inovasi gitu ya tidak ya. Jadi 1 inovasi, nomor 2 inovasi, nomor 3 inovasi. Ngomongnya inovasi Pak gitu ya. Ya, ini tanpa inovasi Pak kita habis. Habis betul Pak. Nah, salah satu inovasi kita adalah kita ini membuat sebuah konsep paket wisata, sebuah formula kampung wisata untuk private tourism. Private tourism. Artinya orang sekarang sampai detik kita ini diskusi begini nih, kita mendapati pengunjung itu karena kita ini paket ya, kita membuat jual paket Pak, bukan menjual tiket. Kita menjual paket. Pengunjung kita itu lebih percaya kepada orang-orang dekatnya, keluarganya, mungkin teman satu kantornya saja, atau mungkin gengnya saja, mungkin kaum selebgramnya dia, satu gang di pemukimannya dia saja. Jadi ini kita tangkap. Kita contohkan bahwa kami di tempat kami itu family gathering itu sangat laku keras. Di mana dan itu tidak memunculkan polemik karena family gathering keluarga besar kita akhir-akhir ini pasangan modern kita ini kan tidak lebih dari 5-6 orang. Bapak, ibu, putranya 2 atau jarang 3 lebih itu jarang. Nah, oleh karena itu kita tangkap, kita pakai untuk survive. Di tengah-tengah kita sebenarnya terpuruk gitu Pak. Kemudian isu-isu yang kuat adalah isu sehat. Sehingga kita membuat paket wisata yang namanya Goes. Jadi tahun 2019 Juni itu memang kita mati persis Pak. Jadi Maret, April, Mei, Juni itu 4 bulan kita nggak mau kita on berpikir itu kenapa? Kita mau jebek ya Pak. Kita mau ngapain kalau seperti ini? Karena kemarin-kemarin kita ini safe. Orang datang dari SMA A 600 orang, dari SMA B 300 orang. Jadi kita terlena ketika ada corona ini tidak boleh gitu. Wah, kita bengong 3 bulan ini. Nah, tapi itu cukup 2021 itu kita dibuat cerdas Pak. Sehingga di Juli kita sudah membuat paket wisata namanya Goes. Ada 3 hal, 3 jenis paketnya. Goes kampung itu hanya berkeliling 3,5 kilo Pak. Goes kampung, kita beri dia makanan kearifan lokal, sarapan begitu dengan pincuk begitu, makan di puncak bukit itu tertentu, kemudian minuman kearifan lokal, ada beras kencur, ada wedang dan sebagainya. Kemudian paket yang Goes desa itu 5,5 kilo. Nah, agak-agak lumayan lah begitu, berkeringat di tengah-tengahnya nanti di tepi sungai yang berisi bening itu dia mengambil sarapan, kita sediakan prasmanan dan pola kearifan lokal. Semuanya dibungkus dengan daun pisang. Ya, kita konsepnya nanti saya sebutkan Goes itu. Kemudian yang Goes gunung ini untuk downhill 10 kilo. Ya, downhill itu sepedanya juga berbeda dengan yang Goes kampung dan Goes desa itu. Nah, sarapannya itu di puncak gunung. Ini nih tantangan bagi kita, sempat kita sampaikan ke khalayak ramai, ke Pak Lurah bahwa kami pernah kuah 1 panci itu tumpah karena kami harus mobile. Iya, mobile dari DU kami, dapur umum kami menuju ke suatu tempat 10 kilo ini di tengah-tengah sulit untuk menjangkaunya. Ini hal yang tidak pernah kami lakukan di sebelum corona.
Dan ini semua Pak Lurah dan saya banggakan, ini konsepnya ada satu, back to nature. Back to nature. Jadi corona membuat kita ini menjadi mencoba untuk mendekatkan wisatawan dengan alam, kembali ke alam. Dan itu alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol begini laris manis, Pak. Jadi Jumat sore sampai Minggu sore itu kami di overload. Jumat sore. Jadi jam 2, jam 3 itu sudah berdering Twitter kita, Facebook kita, HP kita gitu untuk reservasi. Alhamdulillah ya. Memang orang itu ternyata itu perlu dibatasi untuk kreatif nih. Jadi saya penting kreativitas itu datang karena kita dibatasi, bukan kita dilepas, dibebaskan itu malah tidak kreatif. Kalau istilah saya tidak dibatasi, Pak. Kita ini dipaksa. Oh, dipaksa nih. Betul. Dipaksa. Kalau tidak dipaksa, asli kita tidak akan keluar. Oke. Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini ya. Iya, dan Pak Lurah mungkin bisa memberi gambaran ke kami bahwa kami ini mengelola 139 personil. 139 personil. Jika orang ini ada yang pengurangan apa enggak? Iya, artinya kami belum ke situ. Oh, belum. Alhamdulillah jangan sampai. Ya, bagaimana kami tidak mengurangi itu? Kami harus memeras otak, makanya tadi saya katakan kita ini kreatifnya karena dipaksa. Wek kudu mau nggak mau, kamu harus kreatif. Nah, yang penting niatnya baik, pasti ada jalan baik. Ya, alhamdulillah. Karena saya yakin dengan mengembangkan hidup positif, optimis itu pasti ada jalan Pak Lurah. Tapi kami tidak merasa bisa seperti ini sampai detik ini, Pak. Karena ketika corona datang 3 bulan persis, kami memang plonga-plongo, Pak. Kami mau ngapain, melakukan apa? Kami masih ditekan oleh mass media yang selalu memberikan berita-berita yang corona menyeramkan. Dan itu juga kebijakan-kebijakan yang mau tidak mau membatasi kami. Nah, akhirnya Juli 2019 itu kita punya paket-paket wisata itu, Pak. Dan ini yang datang tanpa miris. Mereka tanpa miris karena apa? Ada seorang bapak, seorang ibu, dan 2 putrinya. Sepedaan sendiri mereka juga kita siapkan dengan protokol kesehatan, kita bungkus plastik. Ketika mereka mau sarapan kebuka, mereka sarapan sendiri, tidak kita pantau secara man to man, fisik begitu tidak, sehingga paketan ini bisa menjadi pelipur lara, Bang. Alhamdulillah. Sehingga kita tidak mati klesek sama sekali itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mungkin sekilas ide atau inovasi dari Puspa Jagat ya? Ya, Puspa Jagat. Nah, itu kan itu yang sudah berjalan. Iya. Nah, ini saya mau kembali lagi untuk pengawalan. Iya. Bagaimana ini? Harus mulai dari mana membangun desa wisata? Nah, ini kan kadang-kadang niat ada, tapi nggak tahu caranya. Gitu. Niat ada tapi nggak tahu caranya. Ini harus mulai dari mana, Pak Eko? Menurut pengalaman jenengan, Pak? Iya. Di kita, Pak, nah ini ada resep, ada konsep yang bisa dilaksanakan siapa saja. Dan ini menjadi permasalahan setiap kelompok, setiap insan di Indonesia, seluruh Indonesia. Karena begini, Pak, perubahan itu mudah diucapkan. Tapi ketika kita ini dalami, what do you think to difficult change? Kenapa sih kamu ini kok selalu kesulitan untuk melangkah merubah? Dimulai dari mana, Pak? Kami melangkah dari pintu mana? Nah, di kami Pak, ini punya resep dan sudah terbukti bahwa pertama dan utama yang harus kita lakukan itu adalah merubah pola pikir. Itu dulu. Jadi kami tidak pernah merubah bentuk bangunan kampung kami kalau membuat kampung wisata. Kalau di Sentul juga begitu, kampungnya itu nggak usah dirubah fisiknya dulu, Pak. Kita mikir aku tuh lumpuk nih duit sak mini juta sama ini, kita akhirnya nggak berubah-ubah ya. Kalau untuk swadaya lah, Pak ya. Ini beda dengan ketika Pak Lurah nanti ada anggaran dan sebagainya. Ini dari perspektif masyarakat. Lek ora nek duit berarti ora berubah, ya surip ngene wae. Nah, itu ya, menunggu si godot
datang atau si Israel datang gitu. Nah, bagi saya dan teman-teman di manajemen itu tidak, Pak. Kami tidak akan terjebak pada tidak ada uang maka kita selesai. Tidak. Pola pikir kita harus kita rubah. Kita ini coba lihat, kita punya 3 hal, Pak. Kekuatan kita. Musyawarah mufakat, tidak pakai uang. Kang yu gimana yo, kita pemane di resiki dhisik dan sebagainya. Sok mau pemane gote iki Jumat bersih ini piye sebagainya. Kemudian yang 3 ini gotong royong. Kita kalau sendirian Pak nggak bisa. Kita harus minta tolong, Mbak Yu, Mas, piye pemene kalene dhewe sing padha tinggi buang limbah keluarga ini kita bersihkan bersama-sama. Gotong royong. Kemudian yang ketiga adalah kekeluargaan. Suasana kekeluargaan ketika Pak Lurah ini dijiwit sakit, ya saya merasa sakit. Ketika Pak Lurah ini dicaci maki, ya saya ikut terasa sakit dicaci maki. Nah, rasa 3 hal ini kita buka untuk kekuatan kita, tidak harus ada rupiah. Ya, ini sudah terbukti, bukan ide liar Pak. Ini sudah terbukti kami mengelola sebuah desa wisata, sebuah kampung wisata yang berkelas nasional, dan kita sampai detik ini selalu langganan juara nasional. Di standar penilaiannya jelas, tidak mengklaim saya ini dari sana terus begitu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang objek kalau perlu kita personifikasi gitu. Kalau objeknya kita sudah harus pola pikir yang kita rubah dulu. Jadi pola pikir ini Pak Lurah termasuk terhadap uang. Di mana-mana kita memang terjebak dengan pola-pola pengembangan kapitalistis. Jadi I don't think so that there is no money. Jadi saya tidak bisa membayangkan Pak Eko nggak ada uang. Dan itu sampai detik ini kita mau diskusi ini Pak, teman juga begitu. Loh Pak, kami ini hanya punya uang 5.400.000. Kami pengen membuat uang 5.400.000 sudah terlalu banyak Mas bagi saya. Karena dulu itu kami 1 rupiah pun nggak punya uang. Jadi kita punya master plan Pak dan sebagainya. Ini merubah pola pikir. Kemudian pola pikir yang tidak bisa itu harus bisa. Yang pola pikir kita ini negatif, kok gak gagal, kok gak izin, kok gak wirang, kok gak gengsi, itu kita ubah. Kami harus bisa, kita harus mampu. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa mewujudkannya. Dan ini optimisme ini merupakan pola pikir yang harus kita kembangkan, karena alam bawah sadar orang Indonesia, Pak Lurah, itu alam bawah sadar inlander. Dia rendah diri, dia tidak berfungsi, dia tidak berguna, karena orang Indonesia 350 tahun dicetak oleh Belanda itu bukan fisiknya dulu yang ditekan, tapi kesadaran dia sebagai manusia, sebagai bangsa yang ditekan. Jadi kita contohkan kalau Pak Lurah nanti ke depan rapat, jenengan jangan mulai dulu rapatnya kalau barisan soft duduk depan itu tidak terpenuhi. Itu pasti kosong. Monggo Bapak Ibu depan sana, ayo diisi dulu sebagainya ini loh. Oh aduh, mentok. Nah, ini dicetak betul bahwa bangsa kita itu menjadi bangsa yang tidak berguna, bangsa kelas 3. Minder ya. Iya, minder. Jadi rendah hati itu harus Pak ya. Tapi kalau rendah diri enggak boleh. Kita harus bedakan, rendah diri itu kita ini tidak percaya diri, tidak mampu, tidak berguna. Itu contoh aja. Jadi nanti Pak Lurah kalau tidak percaya apa omongan saya hari ini gitu, tunjukkan nanti ketika rapat depan tuh mesti kosong Pak. Ada 1-2 orang yang pede aja yang masuk. Setelahnya monggo nih yang depan kosong nih Bapak Ibu. Sudah disuruh pun tidak ada yang mau juga. Itu mesti di sini aja Pak Lurah, udah nyaman saya di sini. Apalagi ahli hisab Pak ya. Nah, ngerokok yang mburi jeda-jedul ragu ning ngarep. Nah, ini Pak Lurah kita agak lebih lembut untuk membahas ini. Nah, oleh karena itu ketika pola pikir ini kita sudah rubah bahwa kami ini sebenarnya mampu, kami ini sebenarnya raksasa Pak. Jangan bisa bayangkan kalau seperti Sentul, apa ada potensi aset
wisata atau daya tarik wisata sekelas Makam Bung Karno itu yang ada duanya. Nggih, leres. Kan tidak ada. Mboten enten. Makam Bung Karno itu just only one. Nggih, Di Indonesia cuma satu, masuk Makam Bung Karno pitu. nggih, leres. Nah ini, Modal ini. waduh ini sudah, Nah, nggih. udahlah. Jadi barakallah. Nggih, jadi nggak usah promosi wis ada sendiri. Pak. Iya. Nggih. Nah kalau kita ini tidak berpola pikir pariwisata, kelurahan pariwisata, kampung wisata, kota wisata, ya kita orang bodoh. Nggih. Ini yang mau nggak mau kita harus terima itu, Pak. Sehingga maaf nggih, ini mengembangkan yang Allah itu beri berkah kun fayakun nggih ya. Karena Makam Bung Karno di sini ini pasti berkah Allah. Nggih, leres. Kadang kita banyak mengeluh karena berkah ini tidak kita syukuran lillahi ta'ala. Jadi kita tidak syukuri dengan cara meres utek, meres keringat. Ini otokritik Pak kepada saya, pada Pak Lurah, kepada seluruh masyarakat Sentul dan sekitarnya. Sehingga kalau kita ini apalagi Soekarnois gitu, Nggih. caranya ya harus membuat RT wisata, membuat RW wisata, membuat kampung wisata, membuat kelurahan wisata. Ini monggo yang diramasi bareng-bareng. Nggih. Strateginya itu tadi mengubah pola pikir. Pola pikirnya dulu. Kalau selama ini pola pikir kita itu tadi Pak. Jadi ngili terus gak mampu. Wah, lu ngono kuwi butuh duit akeh kampung wisata ya Nggih, butuh ini. leres. Tidak harus diambil itu karena semblengkeran Pak kalau memikirkan harus ada uang. Nggih, leres. Ada seperti tadi lorong apa Pak Lurah tadi lorong sayur, Lorong sayur. begitu. Nanti mesti ada muncul lagi. Oleh ngono iki pasti kudu enek anune lho Pak. Ada permainan, ada atraksinya wes duwe nah. Tapi sebelum ada uang dulu kita sudah bisa bergerak Pak. Nggih, leres. Ini yang Nggih, leres. pola pikirnya harus dirubah dulu. Jadi jangan sampai urung anak pemerintah, urung kayak anggaran gitu. Bukan berarti itu tamat. Nggih. Ini yang sudah kita lakukan ya. Dulu ada kampung WBK, kemudian bergeser ke kampung Pancasila. Pancasila. Itu swadaya kami. Apa kita pakai mural-mural Nggih. sepanjang 5,2 kilo Pak itu keliling gitu. Itu gratis. Dari masyarakat itu kita kelola, kita cat dan tenaganya juga gratis. Gratis. Inilah yang saya sampaikan. Pertama dan utama yang kita rubah apanya? Pola pikirnya Pola dulu. pikir. Nah, yang dikelola Pak untuk subjek itu ada 6 hal yang perlu dikelola. Nah, pertama dan utama dari 6 ini adalah SDM. SDM dibereskan dulu Pak Lurah. Karena tanpa SDM yang standar, yang jadi mumpuni begitu, kita mau mengembangkan perubahan apapun, tidak hanya sekedar membuat kampung wisata Pak, itu tidak bisa. SDM Pak. Sehingga Soekarno dulu, kenapa SDM digeber sedemikian rupa sampai disekolahkan ke Uni Soviet, Nggih. termasuk Habibie ini, itu karena apa? Soekarno paham betul bahwa SDM yang mumpuni akan mengelola Indonesia lebih bagus. Karena Indonesia seperti Freeport yang sekarang dikelola oleh Gettysburg ya, puncak Gettysburg yang dikelola oleh Freeport ini. Itu karena ketidakcakapan orang kita mengelola tambang yang ada. Kalau orang kita SDM-nya sudah mumpuni, saya pikir lu emangnya di sini ini ngapa? Ini pulang aja lah. Leres. Kami bisa. Dan ini Jokowi sudah merintis blok Rokan, kemudian blok Cepu dan sebagainya dikelola dengan baik. Nggih. Ini Pak Lurah yang pola pikir ini yang oleh Pak Jokowi juga mulai digerakkan, biarpun saya merasa bahwa ini butuh panjang kali lebar kali tinggi. Karena ketika dari tidak bisa menjadi bisa ini orang kita banyak belajar hal. Banyak hal. Dari yang kamu orang penting, kamu bangsa penting, kamu bangsa besar, kamu bangsa cimen, bangsa kecil, itu tidak gampang Pak. Ya kita contohkan nanti setelah podcast ini begitu Pak Lurah nanti mimpin rapat gitu, pasti di depan itu mesti 1-2 orang saja, tidak dipenuhi. Sehingga sampun mriki mawon Pak, terima kasih Pak, mriki mawon. Apalagi Alisa seperti saya di belakang sudah jedul. Nah, ini menunjukkan kalau orang kita ini antusiasmenya itu dipengaruhi oleh pola-pola Belanda. Belanda itu membagi struktur sosial 3 Pak. Struktur sosial
yang paling pertama zaman dulu itu orang Belanda. Istilahnya gubernemen. Kemudian yang kelas kedua itu orang China dan Arab, dan orang ketiga adalah inlander. Jadi rapat itu yang paling depan sendiri mesti orang-orang Belanda. Nomor 2 itu mesti orang-orang Arab dan Cina pedagang, saudagar dan sebagainya. Nomor 3 itu orang-orang Jawa, nemburi, meneng. Setuju nggih Bapak Ibu? Setuju. Betul setuju jenengan boten. Nah gitu. Ini sampai detik ini Pak harus kita rubah. Pola pikir kita adalah kita orang besar, kita bangsa besar, kita orang penting, dan kita orang bangsa yang mampu. Oke, leres. Berarti bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya dulu dibangun. Jiwanya dulu. Raganya. Ini amanat lagu kebangsaan kita sudah jelas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu, baru badan. Betul. Itu. Alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi sedikit tercerahkan apa yang perlu dibuat. Iya. Jadi lalu untuk Kelurahan Sentul sendiri Pak Eko, dengan kan asli orang Sentul gitu. Iya. Ya asli orang Sentul sendiri di sini. Menurut dengan potensi terbesar Kelurahan Sentul itu apa? Potensinya itu apa yang sebetulnya ini perlu ini digali, dan ini memang bisa dijadikan senjata ampuh ini untuk mengembangkan Kelurahan Sentul. Kenapa Eko? Baik, Lurah dan pemirsa yang budiman, Sentul ini sebenarnya kampung indoors. Jadi itu istilah manajemen kita ya Pak, kampung indoors. Sentul sebenarnya tidak harus kita paksakan untuk berproduksi Pak. Betul. Karena tempat, karena tata letak, ruang wilayah, ruang tunggu, ruang yang untuk pemukiman dan sebagainya ini sudah tidak layak untuk berproduksi. Kalau toh Sentul yang namanya Sembot dengan Jatimalang itu mungkin masih bisa Pak ya, untuk berproduksi. Karena produksi saja itu oke, tetapi limbahnya juga menjadi masalah. Jadi tidak, sebenarnya kata-kata saya, Sentul tidak harus seproduktif seperti manajemen produksi. Tetapi Sentul bisa menjadi wilayah pusat indoors. Pusat di mana mereka menjajakan produk-produk yang ada di sekitarnya. Kalau bahasanya orang perencanaan, kita ini hanya menjadi kampung etalase. Kampung etalase. Etalase itu baik secara physically maupun secara psikis. Physically ngeten Pak. Secara kewilayahan, orang seluruh Indonesia yang berkunjung ke makam Bung Karno yang ziarah itu tahunya Sentul Pak. Pemukiman Blitar yo ngene iki yo. Jadi prejengane Sentul itu akan dibawa ke luar Blitar. Itu sebagai prototipe Blitar, gambarannya dia seperti itu. Semoga saja selama ini Sentul menjadi hal yang positif bagi mereka. Tapi ketika kita berbicara pendulum negatif, Sentul ini negatif begitu, maka dia menilai kota Blitar itu ya negatif. Seperti kita aja, kita ziarah ke Sunan Bonang di Tuban. Tahu kita ya sederetan itu saja. Oh Tuban ini nih, padahal Tuban itu ada desanya, ada pantainya, ada macam-macam. Nah inilah kampung etalase atau kampung indoors. Indoors itu secara produksi ya Pak. Kita tidak harus berproduksi langsung, tetapi menjajakan atau membuat menjadi etalase tempat pajangan yang ini bisa ditopang oleh produksi langsung dari kampung-kampung sekitarnya. Itu seperti pisau bermata dua ini. Kalau kita bisa mengelola baik ya, kesannya baik. Tapi kalau tidak baik, nah itu tadi kan dibawa kemana-mana. Nah ini yang dialami oleh 12 kampung Pak Lurah, nanti kita bisa bergoogling, berselancar di dunia maya. 12 kampung di seputaran Malioboro Pak. Mereka punya beban yang sama dengan kita. 12 kampung ini mulai dari Sosrowijayan sampai Pakualaman itu ya, dari utara itu. Ketika orang tahunya itu, Jogja dia menilai ya dari situ.
Oh Jogja itu Pak dempet-dempetan ono warung anu kene homestay sebagainya. Tidak, karena ketika di daerah baratnya itu ada Gamping Godean itu sudah suasana desa Pak. Ada sawah, ada orang panen jagung. Jogja tidak serta-merta seperti, tapi orang tahunya itu Pak. Nggih. Jadi wah ngono ya hebat. Nah ini yang menjadikan pemerintah provinsi ya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat wilayah KEK namanya, kawasan ekonomi khusus, di mana 12 kampung ini menjadi pengembangan khusus kawasan ekonomi khusus. Dan Sentul Pak Lurah itu harus menjadi KEK kawasan ekonomi khusus. Ditata sedemikian rupa karena kita ini bukan nggak bisa Pak kita paksakan. Ini ngapunten untuk yang Sentul nggih. Ya kalau yang Sembot dan Jatimalang masih bisa dikembangkan untuk direct product. Jadi dia berproduksi langsung bisa. Kalau Sentul Kidul ini itu yang memang untuk etalase Pak. Kalau istilah podcast kita endorse. Pak Lurah nanti pegang kendang Sentul begitu. Ini kendang Sentul dari saya, ini mungkin bisa pesan di kami 125.000 untuk ukuran ini. Itu mengendorse. Ini penting Pak, karena apa? Kekuatan media sudah luar biasa. Selama ini kita tidak menggunakan dan kampung kita belum tematik Pak. Kita mau membuat kampung gimana sih? Kalau kampung produksi kita contohkan Pak. Kendang Sentul diproduksi di Sentul ini, geger Pak. Baunya kayu, limbahnya kayu. Nanti kalau bubut, kedul-kedul ini kayunya sudah ke tetangga kan jaraknya sudah 1-2 meter saja. Nah ini monggo mesti bareng-bareng, kelurahan juga nanti sinambatan dengan Bapeda untuk membuat KEK Kota Blitar yaitu Sentul dan sekitarnya. Kawasan ekonomi khusus. Seperti Mandalika juga demikian Pak, oleh nasional dibuat untuk kawasan ekonomi khusus sirkuit Mandalika. Sehingga pengembangannya dari sentrum dari ordinat ke subordinat ini jelas. Kita sudah cukup bagus Pak sebenarnya, produksinya ditanggung. Betul. Itu sudah bagus. Kendang Sentul produksi langsungnya di sana. Karena di Sentul sini untuk tidak mengatakan Sembot itu sudah tidak ideal Pak, karena limbah. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada khalayak umum, ke Pak Lurah, bahwa kita sebenarnya kalau dibuat tidak sesulit-sulit ya tidak sulit amat Pak. Karena endorse itu hanya bagaimana dia media, objek yang kita tawarkan, subjek itu orangnya terkenal, kemudian kita blow up, dan itu sudah membuat laku kampung ini. Laku produk-produk yang ada di Sentul ini. Jadi ini seperti khusus kawasan Malioboro Pak. Apapun yang dijual di kampung Malioboro ini, dari Sosrowijaya, Godean dan sebagainya ini, mereka pasti laku. Bahkan sampai bakpia saja, tanpa saya menyebut merek ya, ada 2 merek gitu. Itu produksinya kan tidak di sekitar situ. Produksinya dipatok di jauh gitu ya. Kadang cuma ngambil saja. Ya, tapi kalau saya mesti ke tempat produksinya langsung Pak, karena cari yang hangat. Nah tapi bakpia ini sendiri Pak, itu satu hari bisa 1,2 miliar kelompok bakpia tok ini. Jadi tanpa saya menyebut merek ada 2 merek yang paling diburu oleh orang, dan dia kawasan di Malioboro. Bakpia yang satu bakpia itu ada di depan etalasenya Bandara Ahmad Yani di Sucipto ya, di Jogja. Itu satu hari mereka bisa menampung 163 bus. Beli semua, termasuk Pak Lurah. Setiap hari Pak, 163 rata-rata di flat gitu. Jadi sehari 124, 190 gitu. Satu bus. Sehingga saya dapat bocoran ini dari produsen juga dari awak-awak transportasi. Kenapa sih kamu mengarahkan bakpia itu selalu ke situ? Iya Pak, saya kan nyamping itu selalu dapat komisi. Nah ini
Pak Lurah Sentul sebenarnya Pak Lurah bisa ngeramesi dengan pola pikir saya bahwa kita sebenarnya tidak ideal-ideal amat dengan super energi yang harus kita keluarkan. Kita sebenarnya hanya sebagai kampung indoors atau kampung etalase. Jadi kita contohkan homestay kita setiap hari melayani. Biarpun mereka pengunjung dari Jawa Barat ini datang jam 1, nanti jam 6 itu sudah pulang. Ya, jadi dia mandi, dia tahujudan, kemudian subuhan, sarapan di homestay dan minum, kemudian mereka naik becak berangkat ke Makam Bung Karno, belanja, setelah itu pulang. Nah, potensi-potensi ini ketika semua produk kita letakkan di Sentul, habis. Pak Lurah nanti bisa cek tas plastik, anyaman plastik itu yang dari Kediri pakai itu Pak. Itu bisa satu pickup itu setiap Sabtu per Sabtunya lagi habis. Plastik, apunten ya, kalau di private price-nya, harga privatnya itu 15.000. Mungkin dijual 17,5 atau 20. Mungkin bisa tahu. Itu satu pickup itu habis, Pak. Ya, pasarnya besar. Iya, hanya letakkan di depan homestay. Kumaha atuh, gitu ya, udah mandi dan sebagainya sambil pegang handuk, Bu, saya 15, Bu, saya 10, saya punya majelis taklim 25. Satu di Renteng itu Pak nih. Nah, saya bisa bicara begini karena apa? Saya kan gandeng gede dengan homestay mereka. Tiap jam 2 di kumaha atuh sambil geret ini koper. Nah, ini mungkin dengan pembangunan SDM yang terukur dan terencana dengan bagus, Pak, kita akan naik kelas. Dan saya pikir kalau warga Sentul yang cerdas menatap masa depan tidak harus begini-begini saja, harus ada upaya untuk naik kelas. Dan ini upaya naik kelas ya bangunnya SDM. Pertamanya dulu, karena ada 6 Pak yang perlu dieksplor, dibangun. Tapi yang pertama dan utama itu SDM-nya. Jadi kita contohkan bahwa ketika untuk kelas bawah, kita kedatangan yang kelas menengah agak susah. Ini kita hotel di mana ya? Kemudian juga untuk kelas high class, SPJ kita itu untuk tingkat Jakarta itu harus nginep di Kediri atau nginep di Malang. Saya paling susah untuk meyakinkan loh, kenapa kok harus ke luar kota? SPJ kami nggak bunyi kok. Kami SPJ-nya kelas bintang 4. Di tempatmu nggak ada. Saya mesti miso, Pak. Loh, kok iso? Kunjungan nih selalu di Blitar, tapi uangnya nggak ke sini, Pak. Nah, ini kita sampaikan kepada penentu kebijakan. Nah, Pak Lurah ini dalam hal ini itu biar paham kami pegiat dan pelaku wisata. Sehingga kami pun di kampung wisata kami ketika kedatangan orang-orang pejabat Jakarta atau sekelas super eksekutif, itu chief eksekutif perusahaan besar gitu Pak, terutama di Bojonegoro kan ada Exxon Mobil dan sebagainya Pak, ini itu datang ke kami, mereka bingung harus mengawali pulang dulu Pak. Kenapa? Iya karena kami nginep di sebuah hotel bintang 4 di Kota Malang. Nah, saya misuh lagi Pak itu. Nah ini misuhnya saya adalah, saya ini sudah mendatangkan sebuah potensi aset yang luar biasa. Kenapa ini tidak terdorong dengan sistem yang bagus? Kita nih kenapa banyak hal yang terbuang begitu? Sehingga Pak Lurah pernah kami juga mengelola sebuah kunjungan program Departemen Luar Negeri. Program ini baru sama sekali dan itu dilakukan oleh Kabupaten Blitar waktu itu, namanya Diplomatic Outreach. Departemen Luar Negeri itu mendatangkan duta besar ke daerah-daerah agar tahu potensi dan masalah aset yang ada di daerah. Sehingga terjalin nanti komunikasi, kemudian komunikasi itu akan ada konsolidasi usaha, dan itu sudah kami lakukan. Saya pelakunya 5 hari.
Saya memandu duta besar ini langsung, Pak. Dan terakhir kami pasrahkan ketika di makam Bung Karno itu yang mendampingi itu Mbak Eli dulu yang dari Bapeda. Itu setelah itu ke saya lagi karena dia harus berkunjung makan siang di Sirah Kencong. Nah, di liputan besi ini saya tanya kepada duta besar, 9 duta besar Timur Tengah. Jadi seharusnya 10 duta besar pada mendekati hari H yang Yaman karena suasana dalam negerinya ricuh tidak bisa. Nah, saya tanya, what do you think about here? Gimana Pak sampean kesannya di sini? Oh, everywhere is green. Jadi di mana-mana hijau. Ya, karena memang di Arab kan di padang pasir. Everywhere is green. It's good. Jadi itu dulu, dan kesan ini saya pelakunya. Di bis saya memandu mereka, saya di lapangan memandu mereka. Nah, ini Pak Lurah pengalaman saya. Kesan yang saya dapat itu duta besar dari Qatar. Ya, mereka beli enting-enting dan getinya Asna itu yang dari Karangsari. Mereka beli kendang sentul, pesan dan sebagainya. Saat itu juga habis 124 juta. Langsung kan ya Pak, itu langsung dia untuk merchandise. You can merchandise my stuff. Jadi saya melihat duta besar ini tanda petik paling berduit nih kelihatannya gitu ya. Dia langsung tor gitu dan tidak bicara how much price it. No. Just okay, 1, 2, 3, 7 gitu sudah. Nanti yang lainnya masih what do you think about price? Oh, just cheap. How much? Gitu. Nah, inilah Pak Lurah yang pengalaman saya, sehingga kalau orang bilang masuk bisa, kenapa enggak? Kita pasti bisa. Saya pelakunya dan terantuk batu ketika sistem ini tidak mendukung kami, tidak mendukung saya dan teman-teman pelaku wisata. Ya akhirnya SPC bunyinya Malang, Pak. Bunyinya Kediri. Ngapunten ya, ini maksud saya teman-teman PHRI itu biasanya kan ben koceh duit karena dia serombongan mesti 7 orang. Kalau VIP-nya semuanya sold out, saya pikir uang dan mulai dari general manager sampai dengan supporting staff kan dapat uang. Ini yang ini sepertinya bukan cerita Pak, ini curhat ini ya. Nah, jadi gemes gitu. Kenapa ini kita nggak ambil gitu lah. Dan alhamdulillah hari-hari ini saya melihat ada bangunan-bangunan untuk embrionya hotel sudah berbintang. Ini mulai lega Pak ya. Saya tidak sering misuh gitu. Sudah ada. Terus mudah-mudahan lancar. Kemarin kan ada kendala sedikit, semoga sudah terselesaikan. Iya, dan inilah Pak Lurah hal-hal yang perlu saya sampaikan, dan saya pikir pola saya maaf tidak tedeng-dengaling dari Dardo ini agar mudah dipahami, mudah diterima. Gitu. Tapi sangat menjanjikan, maksudnya tidak salah nih sebuah desa, sebuah kelurahan ini mengembangkan potensi wisata. Ya, dan saya melihat ini Pak Lurah dan juga nanti kepada teman-teman jajaran birokrasi ya. Sebenarnya Kota Blitar ini kenapa tidak pede mengambil kota wisata? Karena saya dari prolog saya tadi yang awal tadi bahwa makam Bung Karno kan tidak ada dua, just only one. Seperti lukisan Mona Lisa, itu yang terkenal kan cuma ada satu. Iya. Tidak dan ada. Dilukis orang yang terkenal juga. Iya betul. Ini apalagi disemayamkan Bapak Proklamator. Betul. Dan Pak Lurah bisa bayangkan gini Pak. Di tempat lain yang lebih heboh dari Kota Blitar pariwisatanya itu menjual candi. Candi kan masih banyak pesaingnya. Kita ini makam Bung Karno itu nggak ada duanya. Kalau kita ini membuat dari A sampai Z tentang Bung Karno itu nggak ada salahnya. Oleh karena itu saya melihat, kita contohkan Pak begini, di sebuah manajemen modern itu kan ada produk bagus ya Pak. Selama ini manajemen kita kan produknya bagus, tetapi kenapa nggak laku? Nah sekarang ini hal yang paling menentukan ini produk baku kita sudah ada, namanya makam Bung Karno. Kita hanya tinggal satu Pak, membuat branding. Jadi kalau kita ini seluruh orang Indonesia, seluruh dunia mengatakan ketika saya harus di Thailand Pak ya, di
negara Thailand sana. Ditanya, where do you come from? I come from Indonesia. Oh, Sukarno. Yes, Sukarno. Do you know Sukarno? Yeah. Sukarno is my city. Sukarno di kota saya. Sukarno grave. I don't think so. Nggak ngerti, Pak. Oh, nggak ngerti aku. Like Sukarno tahu. Sekarang tahu. Sukarno grave. Saya kejar. Nggih. Nah, saya kan orangnya agresif, Pak. Nggih. Sukarno grave in my city. Enggak tahu. Oh, I don't think so. Jadi, oh, maaf, saya nggak tahu gitu. Nggih. Nah, ini saya nanti kalau ke Thailand lagi, ketika saya bertanya, where do you come from? I come from Indonesia. Oh, Sukarno. Yes, Sukarno. Sukarno grave in my city. Oh ya, Blitar. Harus begitu. Berarti branding, Pak. Seperti kita contohkan, branding itu ketika kita ini minuman mineral apapun, orang kan selalu bilang, aku mentas di kayak aku. Wah. Air mineral. Padahal mereknya yo Paijo, Pino, A, B, C gitu. Tapi dia selalu Aqua. Kalau minyak kayu putih dulu masa kecil saya dan ibu bapak saya, kakek saya itu minyak kayu putih itu ketika diberi merek apapun dia selalu bilang iki mang PPO ne si A. Padahal PPO Pak Pong Oil, Pak PPO itu merek, bukan kayu putihnya. Nah, branding sekuat itu sehingga seperti juga mie instan, mie instan berarti menyebut sesuatu. Harus. Mereknya apapun Indomie. instan. Maaf saya harus menyebut merek ini. Nah, Blitar itu harus branding, Pak. Jadi kalau Erling Blitar, oh Sukarno grave, makam Bung Karno, begitu sehingga. Nah, kalau sekarang ini bagi jajaran birokrasi, jajaran pemerintahan baru paham. Karena Lemhanas juga per tahun itu lulusannya mesti terakhir ke sini. Tapi di luar dunia birokrasi tetap pemerintahan tidak banyak, Pak, yang tahu Blitar. Dan ini saya ngenes. Terus apalagi anak-anak muda ya. Suruh wisata makam itu. Iya. Nah. Dan itu harus serius. Berdoa. Tok baru selesai. Mereka senengnya kan kurang populer ini. Coba Pak Lurah nanti di WA saya, mungkin juga di ini Facebook saya, di Instagram saya. Ketika saya memahami follower saya begitu. Yang muda-muda itu dia bilang gimana? What do you think to get tourism? Apa sih yang pertama kali kamu ambil dari pariwisata? Dia bilang happy. Jadi kalau kusuk tawadu gitu. Tulen apalagi spot fotonya enggak ada. Nah, ini dalam arti kita candaan secara ringan ya, Pak. Nah, bangsa pasar milenial sangat besar. Nah, betul, Pak. Nah, ini harus kita berikan sesuatu branding yang menarik yang membuat mereka makam Bung Karno ini terkesan di dunia mereka. Seperti timnas kita. Di timnas kita ini timnas main, orang milenial semuanya di kafe-kafe. Dan yang dia cari kalau yang cewek khusus, Pak, itu saya tanya, kamu kalau tertarik sepak bola skornya ya? Tidak. Timnasnya ya? Tidak, Pak. Ini dalam hati juga misal-misal juga, Pak. Oh, bocah ini nasional itu. Ternyata yang dia cari apa? Saya akan nunggu Arhan, Pak. Branding, Pak. Arhan yang back itu, back kiri apa kanan? Arhan itu. Nah, ini branding. Blitar tinggal membuat itu sehingga orang di alam bawah sadarnya orang itu dia Blitar makam Bung Karno. Sekarang ini kan Blitar itu dengan Surabaya 4 jam, Pak, perjalanan darat. Oh gitu ya. Surabaya tahu. Ya, dia orang luar negeri selalu bilang Surabaya. Iya, Surabaya. What do you think? How far to from Surabaya? Di 4 hours. Itu udah long time. Di 4 jam perjalanan itu jauh. Ini untuk orang-orang swasta ya, Pak ya. Jadi Blitar bagi orang-orang swasta itu tidak terkenal. Tapi kalau di tata pemerintahan oke lah. Karena faktor Bung Karno ini dan faktor Lemhanas, jabatan-jabatan fungsional, struktural diisi karena selalu ke sini. Ini tantangan, Pak Lurah. Betul. Diawali dari Sentul, saya pikir kita syukur-syukur nanti dari Sentul bisa menginspirasi pemerintahan Kota Blitar. Kita ini sudah membuat branding sehingga kelas kita bisa naik 1 kelas. Kota Blitar kenapa tidak percaya menjadi kota wisata? Betul. Menjual, saya nggak usah terlalu muluk-muluk saja. Kita menjual
Kota Blitar ini tentang Soekarno saja. Kita nggak ada matinya. Mulai dari lahirnya sampai meninggalnya Soekarno. Mulai dari stasiun Gebang yang kecil Nggih. itu sampai Bisa Istana turun di situ. Gebang, kemudian sampai ke Makam Bung Karno. Ini tidak ada matinya. Betul. Itu saja. Ini kan belum diekspor, Pak. Jadi kita contohkan Pak Lurah, ini kalau stasiun Gebang itu masuk kelurahan mana? Sanan Wetan. Sanwetan. Bung Karno itu dari sekolahnya di Peneleh, Oke. Surabaya. Kalau pulang tidak turun di stasiun, Stasiun Blitar, tapi stasiun stasiun Gebang. Gebang. Oke. Pakai tas kulit begitu, Turun turun di di situ. situ. Jalan kaki. Jalan. Oke. Ini tidak pernah diekspor, membuat paket wisata City Tour Kota Blitar. Keren. Oke. Oke. Harus. City Tour Kota Blitar. Iya. Sehingga monggo ini kan tidak sekedar kita cuapkan di sini karena ada teknis-teknisnya yang Oke, kita bahas. benar, Nanti Mas. mungkin suatu saat kita Oke. podcast tentang teknis. Oke. Tapi hari ini kita bongkar-bongkar pola Oke, pikir, Pak. oke, pola pikirnya. Jadi City Tour itu kalau di Jogja kami ada 4 titik satu hari. Mulai dari Keraton, kemudian ke 2 candi, Magelang di Prambanan dan di Borobudur, setelah di shopping di Malibu. Nah, kalau di Blitar gimana? Mungkin di Sentul, Makam Bung Karno dengan Sentulnya, kemudian ke Blimbing, Karangsari. Agrone. Nah, ini ada potensi besar Oke. yang belum dioptimalisasi untuk naik kelas. Betul, Pak Iko. Jadi wisatawan itu ke sini tidak sampai nginep sementara gitu. Betul. Kita pengennya ya nginep seperti di Batu kan pasti nginep kan. Pasti nginep. ke sana gitu. Termasuk keluarga kami. Di sini seperti jenengan katakan tadi transit ke makam, Makam, saya pulang. pulang. Oke. Inilah nanti kita ada langkah panjang kali lebar kali tinggi, Pak Lurah. Oke. Tidak seringan yang kita ucapkan, tetapi kita hari ini Harus sudah dimulai. mendapatkan, ya, hari Oke. ini sudah mendapatkan gambaran. Oh iya ya, kita buka wawasan kita, pola pikir kita, ternyata kita punya potensi kun fayakun. Oke, leres. Makam Bung Karno. Makam Bung Karno. Ini obrolan kita kali ini kalau istilahnya tuh daging semua, Pak Iko. Ini nanti rekamannya pasti akan saya putar berulang-ulang. Oh gitu. Oke. Soalnya semoga teman-teman yang menonton ini juga dapat ide, dapat arahan, Iya. pola pikir tadi. Nggih. Tapi Amin, amin. yang jelas juga dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Nggih. Iya, Pasti itu selalu. betul. Dan kita dimanja oleh keadaan, Pak Lurah, Oke. karena medsos kita sudah sangat bebas, sangat liar, sehingga itu bisa digunakan untuk mengembangkan diri kita sendiri Oke. maupun orang sekitar kita. Oke, leres. Ini, jadi kalau saya mengatakan without money so grow up itu karena medsos itu sudah bisa kita pakai untuk Oke. jualan, Pak. Iya, leres. Jenengan bisa masak di dapur sederhana kita sih. Oke. Nanti di foto di endorse itu selesai laku piro 10.000-an oke. Nah, ini Mudah sekali. Nggih. sangat mudah. Betul-betul dunia dalam genggaman ya sekarang ya. Betul, kalau mau, Pak. Lah, nggih. Anehnya kan nggak mau. Gitu. Ya itu makanya kadang memang kecanggihan modernisasi digital teknologi ini hanya diminati atau hanya bisa dikembangkan atau dimanfaatkan bagi orang-orang tertentu saja ya. Anehnya Lah, itu, nggih. Pak. Jadi sebetulnya kalayak umum bisa, tapi Betul. yang bisa ya itu aja. Saya makanya melihat kita contohkan di family ya, Pak. Nggih. Ketika mereka harus di PHK karena corona, Nggih. nggak usah khawatir. Kamu pulang dari Surabaya, kamu di PHK dari Kediri dan sebagainya, media sosial gunakan. Nggih. Selama ini yang media sosial hanya untuk pamer-pamer hal yang tidak Nah, produktif, nggih. pamerkan produk kamu. Buat apa? Membuat ini produk makanan, kuliner sebagainya. Laris, Pak. Betul. Saya pembelinya pertama, saya contohi berapa itu? 10.000, oke 3. Saya, istri dan si kecil saya. Nggih. Setelah itu saya share. Mama apa Pak Eko iki mak ini. Sampai saya gawe ponakan sebagainya. Oh, neng ndi iki lho fotone. Jadi, Pak. Ini sederhana ya. Nggih. Kalau sudah ditopang dengan kekuatan yang besar, ada dana. Jadi. Alhamdulillah. Ini Kekuatan media sosial. Saya cerita pengalaman bukan teori. Oke. Ini menarik sekali Pak Eko. Iya. Alhamdulillah. Ide-ide yang jenengan sudah terima kasih sudah disalurkan di sini. Iya. Untuk yang terakhir Pak Eko. Iya.
apa itu namanya? Closing statement dari jenengan. Iya. Nah, Iya. ini setiap tamu yang saya undang di sini Iya. saya minta memberikan closing statement. Siapa tahu ada pelajaran yang mampu dipetik. Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Lurah Nggih. dan pemirsa yang budiman. Saya menginginkan warga Sentul, warga saya, tetangga saya dan sekitarnya itu memahami betul bahwa kita punya anugerah kun fayakun yang secara langsung atau tidak langsung keberadaannya adalah makam Bung Karno. Bung Karno. Nah, makam Bung Karno ini sebuah perspektif yang sudah mutlak. Tetapi yang mutlak dan baik ini tidak akan bisa menjadi multiplier effect kalau tidak diolah dengan strategi yang khusus. Sebelum mengolah dengan strategi khusus itu, kita yakinkan bahwa dalam benak kita, mungkin ruangan kita, mungkin tempat-tempat ruang tamu kita, tulis saja nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. It's impossible. Nothing is impossible karena selama ini kita itu dikungkung oleh pola pikir kita. Kok gak gagal, kok gak izin, kok gak berhasil, kok gak wirang. Pola pikir kita lah yang membuat kita tidak berhasil. Oleh karena itu, nothing is possible. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Okay. Geduk 5 ping 3, bismillah. Bismillah. Nothing is impossible. Harus saat ini harus segera dilakukan. Gitu. Siap. Okay. Kalau cuma rencana kapan naik kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu terima kasih Pak Eko. Saged rawuh di sela-sela kesibukannya. Sama-sama. Nah, nanti ini bukan yang pertama dan yang terakhir kalinya, mungkin saya akan banyak sharing pada jenengan bagaimana mengembangkan wisata, mengembangkan kelurahan, dan mungkin bisa menjadi ide, inspirasi bagi para pemirsa semua. Amin. Oke. Matur nuwun. Sampai ketemu di tamu-tamu saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.